Ini perabukan. Rabuknya udah 2 kali. Ini cuma nambali karena di situ ada aliran air. Terus yang alirannya turun ke petak sana, makanya ini ditambahi lagi sedikit-sedikit di seperti ini. Tadi juga udah yang pupuk E4 ada. Jadi rumah tangga itu dari limbah rumah tangga ya Bu ya? Air beras. Dari air beras. Nasi terus dibeli E4. Kok jadi kalem suaranya Bu? Iya, kan masuk itu. Jadi air leri terus dikasih E4. Nah kalau limbah yang lain enggak Ya sampah organik, sampah yang dikulit pisang, yang tumbuhan itu ya saya campurkan akhirnya membusuk. Tapi dikasih air dulu. Ya, harus ada airnya. Jadi terurai dengan sempurna. Soalnya kan ya air leri kan ya mencair. Nggih. Nah, gitu. Air leri yang berbulan-bulan ditaruh di ember besar terus dibeli E4 rabuk cair. Ini juga percobaan, masih mencoba untuk Pak Anu tadi bagus apa enggak nantinya. Kalau bagus kan dipakai terus menerus, itu teori itu. Saya juga melihat YouTube membuat pupuk cair fermentasi. Fermentasinya berapa hari nih Kak? Ya tergantung suka-suka kita, soalnya belum sempat dibuang ke sawah kan ya masih di situ. Akhirnya hampir ada 6 bulan itu soalnya belum sempat dibuang ke sawah. Ya, kalau 2 bulan udah. Ideal 2 bulan udah bisa di. 1 bulan juga sudah bisa. Tapi kalau mau dipakai 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi bahkan juga nggak apa-apa. Masih tetap efektif lah. Efektif kan, semakin ditambahi sisa nasi yang tidak digunakan kan semakin kandungan pupuknya semakin kental. Jadi kalau di tengah-tengah fermentasi itu ditambahi lagi gitu enggak apa-apa. Kan enggak bareng sama yang air beras yang sebelumnya. Kalau ditambahi lagi sama air beras Enggak apa-apa. Itu kan ya sama terkandungannya meskipun belum difermentasi. seperti ini jadi airnya mengalir ke sana, makanya yang di sini tadi ditambahi rabuknya. Terus karena di sini juga dikasih lagi karena dari sini ya juga membawa aliran airnya ke arah sana. Tadi kita juga sudah menutup lubang-lubang yang dihasilkan oleh cuyu kepiting sawah yang bisa membuat galengan atau ini yang saya pijak ini itu bisa dilubangi dari bawah seperti itu oleh si cuyu. Makanya itu di sebelah sini, misalnya sebelah sini itu ditutup gitu biar airnya itu tidak pindah ke petak sawah yang sampingnya gitu. Tadi sudah kita melakukan itu. Terus selain itu juga mengecek adanya rumput-rumput kayak gini, OPT yang tumbuh rumput seperti ini. Kita juga ngecek ada yang tumbuh enggak, ada yang perlu dicabut enggak, dan seterusnya. Kita juga mencari mana yang perlu dicabut dan apakah masih bersih. Nah kalau masih bersih ya yang penting kita terus senantiasa ngelepih. Dan di sini kan ini kenapa bubuk airnya kok sini lebih kasep? Oh karena lebih dangkal. Lebih dangkal tempatnya, jadi air tidak dapat menyimpan lama. Air cenderung menuju ke tempat rendah, jadi sering sap. Saking airnya harus sering dialiri. Kalau nggak sering dialiri nanti tumbuh banyak gulma yang mengganggu, yang menyerap pupuk. Tapi pada akhirnya bisa rata enggak airnya Bu? Ya rata, kalau dialiri terus ya rata kan. Yang tempat rendah kan sudah terisi, akhirnya kan balik ke sini lagi. Oh gitu ya. Karena terisi ya tetap aja mengalir ke barat, ke sini, ke tempat dangkal. Aman ya. Sudah nggak muat ya. Di sana enggak perlu amber ya, enggak. Kecuali amber, misalnya yang dimatikan. Besok dialiri lagi, telaten. Jadi tidak ada pemindahan tanah dari sini Ya, ke harusnya harusnya belum ada tenaga untuk memindah. Tenaga dan waktu belum ada.
Ya rencana sih mau diratakan suatu saat nanti, biar apa kondisi tanah biar rata sama-sama antara timur dan barat, utara dan selatan. Jadi air enggak menggenang di tempat rendah. Pupuknya nanti juga menggenang di tempat rendah. Jadi pupuknya enggak maksimal. Iya. Yang di dataran tinggi kurang pupuk. Itu. Nah, makanya ini pokoknya disebar sebelah barat ya, karena sini yang biar rendah. Pupuk ini pupuknya Ponska plus plus nih. Oke. Nih mahal nih harganya, paling mahal. Oke. 25 kilo harganya 214.000. Wah, Ada yang 200 juga, tergantung tokonya. gantung tokonya. Sama. Kualitas sama. Sudah dibuktikan kalau kualitas sama. Kualitas sama. Berarti yang sebelah timur nanti nggak disebari kayak gini. Sudah banyak Kan pupuk. sudah banyak. Kayak gini. Ini sampai utara, Bu. Iya. Sampai utara. Ini juga percobaan, kalau nanti hasilnya bagus ya nanti bisa diulang besok untuk masa tanam selanjutnya. Apanya? Pupuknya ini kalau bagus ini tanpa dicampuri yang lain. Oh, Sebenarnya gitu. dicampuri ini campuri apa itu Pertapos. Pertapos. Ya, Pertapos juga, tapi Pertaposnya belum buka tadi, terus bisa berangkat. Oh, Kapan dia dicampur secara imbang. Ini soalnya nyebarnya cuma tipis, aman insya Allah. Kalau ketebalan ya tanamannya nggak kuat, nanti kan nggak sesuai ukuran. kayak gitu. Jadi harus sesuai ukuran, harus seimbang takarannya. Tadi mau nanya apa ya? Tadi di sebelah situ ada kayak pink-pink gitu loh, Bobo. Ya, Apa itu? Tapi kok cuma satu? Hah? tadi. Oh, bukan yang nempel di padi, Bobo. Oh, Nempel di batang. tahu. Nggak tahu. Kan yang lainnya nggak ada, soalnya cuma itu tadi. Ini juga ada rumputnya sebagian sudah menyatu dengan padi, makanya juga sulit. Terus kadang iki ya Bobo, padinya terjabut kayak gitu ya Bobo ya. Iya, soalnya ada gulma yang di tengah-tengah tanaman, jadi kan gabutnya susah. Jadi waktu perkemahan benih itu harus steril dari benih-benih gulma. Tapi ya kondisi tanah sudah terpenuhi dengan biji-biji gulma, jadi seperti sama-sama disemai itu biji gulmanya ikut tertanam. Wah. Dan ikut tercabut, terus ikut tertanam di sawah tempat lain. Nah itu efek dari gulma yang sudah banyak tidak bersih-bersihin, akhirnya timbul banyak biji-biji yang ikut tertanam dalam biji padi. Iki patuto ada ya tiap batang patuto ada loh. Ada, iki wis diresiki. Nek pamerose tiap ada lho iku. Ya itu. Kuwi kelewatan. Maune kabeh. Loh, tapi nanti terjabut enggak kalau? Ya alon-alon enggak. Oh, enggak. Nek saya kecil malah angel jabute. Soalnya saya kenceng. Ini tak dicabut kok kembang. Kene malah mempunculkan benih rumput itu. Nek enggak gitu dipotong aja. Dipotong tetap nek akarnya masih semi tetap nyerap pupuk. Oh. Kecuali kalau ditarik dengan akar-akarnya kan sudah enggak memakan pupuk. Masalahnya itu memakan pupuknya. Jadi koruptor itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Seperti basmi gulma. Sebenarnya gulma itu tidak boleh dibasmi, dia hanya bolehnya dicabut dan tidak nyaman. Cara mencabut. Itu soal cara. Soalnya salah satu keseimbangan ekosistem itu kan dengan adanya gulma ini gitu. Gulma itu tidak sembarang gulma, maksudnya yang semata-mata merugikan petani itu tidak, yaitu karena bagian dari keseimbangan ekosistem. Nah itu, Ibu belum sampai ke sana. Ibu belum sampai ke sana. Karena benihnya terlalu iwir ya, jadi hasilnya kalau ada terjadi benih mati, jadi akhirnya kan jarang-jarang ini tanamannya. Terus hasilnya juga nggak maksimal. Nih, legok situ. Benih orang lain nanti untuk yang akan
datang saya urusin sendiri nih. Manajemennya kurang bagus tuh kalau orang lain. Iya. Saya tangani sendiri. Kalau nggak tangan cara kita juga nggak tahu lapangan. Lapangan terjadi apa, bina barang jarang lah itu kan. Eman-eman anu nih. Kita sebari soalnya nggih nunjuk nih sing tanaman kosong. Tapi akhirnya kok ya mengalir. Iya. Ini nanti butiran-butirannya itu akan terurai dan berubah bercampur dengan tanahnya sehingga warnanya menjadi hijau-hijau. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan kayaknya. Hijau-hijau kayak semacam lumut, tapi sebenarnya itu uraian dari pupuknya. Nih. Ini di sini kayak ada minyak-minyak gitu gak sih? Loh ini iya kan? Itu salah satu proses penguraian dari pupuknya ini. Di sini juga ada banyak serangga-serangga yang udah teradaptasi dengan pupuknya ini. Udah teradaptasi. Oke, next kita lanjut. Nah, sini. Ini udah mengelilingi padinya sampai sini. Bagian ya airnya udah penuh lagi ini, Bobo. Satu saat saya ambil itu mengandung banyak pupuk itu. Bagus. Hati-hati HP nih. Iya. Ini airnya mau diambil lagi buat dikembalikan ke sawah sini karena air ini bukan karena air hujan ya, ini rembesan dari sini. Salah satunya. Kalau air hujan mah pasti ya, kalau tiap hari hujan, wong ini tiap hari tidak hujan. Dan di sini kata ibu itu mengandung pupuk, jadi eman-eman kalau dibiarin, jadi bisa dimanfaatkan lagi, diambil ke sini. Ya, yang penting hati-hati karena di sini dimungkinkan ada makhluk lain, khususnya binatang melata. Ya, gitu. Dan enak banget ya, di sini ada pohon, di sini juga ada pohon. Nih, nyebutnya apa kalau di daerah kalian? Kalau di sini talok, anggur-angguran. Terus di situ ada tempat duduk yang kita siapkan memang. Terus ini kalau yang gubuknya ini bekasnya orang. Termasuk itu juga bekasnya orang. Oke. Next kita lanjut perjalanannya. Kita tunjukkan salah satu galengan-galengan yang dibuat oleh ibu untuk mengantisipasi pembolongan oleh cucu. Jadi ini padi-padi yang sempat bermasalah dulunya. Nah, ini sudah mulai nampak nih galengannya. Nih, ini adalah galengan yang dibuat Bobo. Nah, di situ sebelah situ kan nggak ada galengan, nggak ada dibikin karena di situ di sebelah sini itu nggak ada cuyu-cuyu yang bolongi sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini itu biasanya di sini tuh ada bolongan-bolongan gitu loh yang dilakukan oleh cuyu, makanya dibuat tuh galengannya seperti ini. Kayak gitu nih, sepanjang ini ya. Nah, kan tuh. Nah, nih juga ada kelihatan kan. Biasanya kalau nggak digalengi seperti ini, itu biasanya air di sini tuh nggak ada. Di sini tuh airnya habis gitu karena di sini datarannya cukup tinggi ya. Yaitu pergi ke timur sana dan nyembong di sana. Sedangkan yang sebelah barat itu terkadang tapi karena sudah adanya galengan ini membantu ketika si galengan yang sini misalnya ada lubang yang dibuat oleh cuyu sebelah sini gitu ya, cus gitu, maka air yang ada di sini itu tidak langsung terbuang ke sini. Nah, sawah orang tidak langsung kebuang ke sini, melainkan memasuki area pergalengan ini sampai pentok situ. Nah, ini kan ada banyak ya dari sana sampai sana galengan itu. Kalau biasanya kalau nggak dibuat galengan kayak gini, udah sini nih nggak ada air kayak gini gitu loh. Salah satu proses pembembekan lubang bisa saya tunjukkan ini adalah pembembekan lubang ya. Jadi ini bekas tangannya Bubu membentuk
menutupi lubang yang tadi sebenarnya ada lubangnya kayak gitu. Terus ini salah satunya ya kan, salah satunya airnya bisa mengalir kayak gitu, air dari bembekan sini ke bembekan yang situ. Makanya air yang ada di bembekan ini udah nggak pernah sat lagi karena saling memberikan. Nah ini kan kadar airnya kan lebih dikit nih ini sama yang sini. Ini dimungkinkan airnya ini mengalir begitu. Ini juga galengannya tuh set set. Nah kan nih yang lebih jelas lagi. Nah ini kita menunjukkan galengan secara sangat detail ya. Ini nih bisa saja nanti malam itu dilubangi sama cuyu, dari sini ke sini itu dilubangi. Tapi kan lebih mending daripada ketika langsung, kalau dari sini langsung ke sini ini lebih mending gitu. Karena kalau dari sini ke sini itu udah pupuknya yang sini tuh udah ngalir semua, ngalir ke sawah orang, jadi gak bisa dimanfaatkan ya kan, gak terbuang sia-sia. Salah satu inisiatifnya seperti itu. Oke, ibu sudah nyampe sana, melakukan pembembekan daerah sana juga. Kita nggak perlu mendekat, kita cukup memantau aja. Di sana juga ada dieselnya orang yang menyala, suaranya bergemuruh sampai sini. Dan ini cuacanya cukup redup ya, nggak terlalu panas. Biasanya jam segini tuh udah panas-panasnya. Alhamdulillah ini tadi cukup redup ya. Oke, di sana juga ada petani. Sana karena ini hari Senin jadi kayaknya agak sibuk-sibuknya orang. Biasanya rame di sawah itu, setiap petak itu biasanya ada orang gitu loh, ada orangnya rame. Mungkin karena rumputnya udah bersih juga, udah ada yang maton, udah ada yang membersihkan. So kita coba samperin ibu ya, ini udah 17 menit. Nggak ada yang saya skip ini pokoknya. Kita habis benar-benar merasakan walking tour yang ada di sawah gitu. Nah ini penjelasan kenapa rumputnya itu yang sebelah kaki kanan saya ini kok kering, sebelah kaki kiri itu kok basah. Masih ini tiap di galengannya sawah ibu saya itu selalu seperti itu ya, karena sama ibu itu di rondap ya, tadi ada kata lewat di rondap itu di pupuk disemprot obat pembasmi rumput ya, bukan pembasmi juga ya, tapi kayak rumputnya itu untuk kontrol gitu ya, dikontrol secara lebih baik. Nah ini kedoanya legok ya kan, karena nggak ada rumput. Dan emang di sini tuh lewat kendaraan untuk menggali itu loh, ya katanya bubu ini betuk, ini istilahnya betuk ya, betuk. Jadi kalau diinjak betuk gitu loh. Ada plastik di sini bubu, wah plastiknya kita bawa, sangat mengganggu ekosistem. Oke, jadi di rumput rondap agar apa? Agar tidak mengganggu persawahan. Nah, biasanya itu kalau nggak dirondap, kalau nggak dikeringkan kayak begini nih, ini tuh rumputnya akan turun ke sini, turun ke kedoan gitu loh, ke sawah. Nah, ini meletuk nih. Ini kita ketemu plastik lagi, kita ambil karena akan mengganggu ekosistem. Wah, di sana ada sendok guys. Kita ambil guys, ini kayaknya bekasnya orang makan, nggak bertanggung jawab memang ya. Kita ambil. Jadi di sini seharusnya memang kita nggak fokus ke tanamannya aja, tapi juga lingkungannya, apakah ada sampah kayak gitu. Nah ini bekas makannya orang bekerja sawahnya ibu juga gitu loh, nggak sadar lingkungan ya, butuhnya penting warak gitu kan ya. Nggak apa-apa kok, pokoknya nggak apa-apa. Nah ini salah satu ping-ping ya, ini loh bubu, ada ping-ping ini loh, tak foto ya. Itu telur ya, bubu, telur apa sih namanya,
Bentar ya, ini aku sedang memfoto. Ini tunjukkan. Nah, tuh ya udah lebih jelas toh. Mana sih? Duh. Woi. Kita tunjukkan. Set. Udah kita foto. Coba kita zoom sebentar. Buat kita tunjukkan. Oke. Sudah. Jangan lupa bawa sampahnya. Oke. Mungkin tadi itu efek dari polimer. Kayaknya bisa jadi efek dari polimer nih, saya mungkin kan. Nah, ini salah satu keduaan yang meledak yang tidak diperbaiki, harusnya diperbaiki ini. Ya kan? Harusnya diperbaiki. Biar apa? Ya biar bisa dilewati gitu loh. Gimana nih coba kalau lewat? Saya sudah berusaha untuk lewat di sini guys. Harusnya ada tongkat ya di sini. Ini ada rumput yang bisa saya injak pelan-pelan. Sebelah sini juga bisa dilewati. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan kita bisa melewati kedua yang meledak. Ini juga ditemukan sendok lagi. Ini nanti akan membawa telur-telur yang disebabkan dari limbah sampah plastik. Bu, harusnya dibangun lagi tadi galangannya. Iya, soalnya kan nyawek Pak Anu pisan. Makanya kudu disampingi kan lho, Pak Anu nek nambet gawe sapu. Jadi saya ngomong-ngomong. Nah, itu kayaknya sawang kan lho, apa sing perlu dianu ya toh. Karena itu pun teko kono balik kanan. Kan karo realitane. Ini geneng Kak. Dijoki ae barang ya sik ora ngembang, ora nyembong. Sampah. Menyebabkan adanya telur ping-ping itu loh. Oh, masa? Iya, telur ping-ping itu. Telur keong nek gak salah, Bang. Nempel di padi. Tempat sampah aja ini, Bu. Ya kuwi suwe posisi. Tapi nek ngilaran-laran ya kena iklan. Sama-sama kotor ya. Bobo itu gemuruh apa sih? Gemuruh diesel? Oh. Iya. Kita tadi udah nyampe sini, kembali ke sini. 23 menit. Terima kasih telah menemani perjalanan saya. Sampai jumpa lain waktu. Ini kita buang ke tempat sampah. See you, stay our environment. Nih tempat sampahnya taruh sini. Oke, siap. Sana Kak, timbang merusak pandangan kan Rena. Nah, daripada merusak pandangan kita ambil. Saya gak jadi penutup sih. Bentar saya mau putar balik. Iya. Oke. Taruhlah di sini. Ya. Sangkek kandel ini sawah orang nih. Sangkek kandel rumputnya udah dijadikan orang, tetap aja ada. Jadi emang harus teliti dan setelaten itu guys. Nih. Sesuatunya mengalir ke sini. Iya kan, kelihatan kan? Tuh nih. Iya kan, kelihatan enggak sih? Ini mengalir ya kan. Zat terabuknya mengalir guys. WK mantap lah. Oke ya, sampai sini dulu ya, bye bye.